Hei Brojen, kalian tahu nggak kuasa hukum korban Pak Guru Mansur nih melaporkan beberapa akun ya, termasuk kuasa hukumnya Guru Mansur guys, dilaporkan. Kenapa? Karena menyepil nama anak korban. Nih berikut videonya. Saya tidak tahu kepastian seperti apa, tapi saya yakin bukan wartawan. Pasti bukan wartawan. Nah itu yang teman, bukan pekerjaan dia. Memvideokan, mewawancara, kemudian ada tulisan lagi, memperjelas. Nah itu enak, itu bagus sekali, itu udah punya unsur, terpenuhi unsur itu. Tapi ibu ini, sekali lagi ibu ini, karena pemahamannya, kami yakin pemahamannya tidak sampai ke situ. Nah, jadi dia 24 jam. Terkait dengan guru-guru atau ibu-ibu yang menemani waktu itu, yang menemani ke Polda, menemani pengacara itu untuk melapor saya harapkan begini: jangan terlibat dengan satu persoalan, satu masalah yang kalian tidak tahu dari segi hukumnya. Jangan terlibat, jangan dibawa-bawa. Urus saja anaknya, urus saja rumah tangganya, supaya jangan menjadi nanti ketika tergelincir menjadi tersangka. Ini nanti menyesal gitu. Kalau saya tidak mau manfaatkan ibu-ibu, enggak mau, kan kasihan dia tidak ngerti hukum. Khusus ibu ini, jadi dia akan 24 jam. Kalau dia minta maaf, selesai dia. Tetapi yang syuting, yang wawancara, tidak ada maaf lagi. Terima kasih. Nggak boleh itu, di pasal 97 itu jelas sekali. Nggak boleh menyebut anak-anak. Menyebut anak korban, menyebut anak pelaku, itu tidak boleh. Dilindungi ya Kak? Harus dilindungi, sangat dilindungi. Seperti itu. Nah seperti itu. Bagaimana menurut Brojen semua? Ya, gas di kolom komentar, oke? Supaya Guru Mansur cepat mendapatkan keadilan ya, oke? Yuk gaskeun semuanya. PGRI se-Sulawesi Tenggara gelar aksi damai untuk Guru Mansur yang divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Konkret dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan seluruh teman-teman guru saya harap untuk tertib, karena ini adalah aksi damai. Tidak ada menghujat, kita tidak menghujat siapa-siapa. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, mungkin Bapak belum mendengar kasus seorang guru di salah satu SD Kendari, namanya Pak Mansur, Pak. Pak Mansur saat ini, Pak Presiden, telah divonis oleh pengadilan setempat selama 5 tahun pidana penjara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak muridnya sendiri. Ya, tetapi banyak pihak yang masih kemudian mempertanyakan vonis tersebut. Bahkan kuasa hukum Pak Mansur akan melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut karena dinilai Pak Presiden, ya, Pak Mansur tidak bersalah dalam hal ini. Dalam hal ini Pak Mansur hanya memegang jidat, ya, mengecek suhu siswanya tersebut. Tapi malah dia dituduh melakukan pelecehan seksual sehingga divonis selama 5 tahun penjara. Saya pribadi, Pak Presiden, belum tahu pasti seperti apa kasusnya. Saya belum tahu pasti siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi banyak pihak yang merespon soal ini, yang menyebut bahwa Pak Mansur dianggap tidak bersalah. Termasuk saat ini PGRI Kabupaten Buton, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Buton, ya, meminta, ya, agar Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti terhadap Pak Mansur. Ya, mereka juga ini, ya, PGRI di atas sini akan melakukan aksi damai pada tanggal 17 mendatang Desember, seluruh PGRI se-Sulawesi Tenggara. Jadi melalui kesempatan ini Pak Presiden, kami mohon, ya, sesuai dengan permintaan dari PGRI, berikan amnesti terhadap Pak Mansur ini, karena mereka menganggap Pak Mansur tidak bersalah. Ya, Pak Mansur hanya memegang jidat muridnya tersebut. Mohon Pak Presiden ini menjadi perhatian, menjadi pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah bukan tanda seseorang pernah berpikir, cuma tanda seseorang pernah lulus. Apalagi kalau ijazahnya dipertanyakan.
Hakim berhadapan dengan kasus, tapi dia tidak paham problem di dalam kasus itu apa. Itu yang diterangin tadi oleh Haris. Ada kasus, ya kasus gampang diselesaikan, sekedar dengan mengikuti prosedur regulasinya tuh. Norma tertinggi melindungi norma berikutnya dimanfaatkan untuk bikin putusan. Hans Kelsen udah terangin itu, kita belajar tentang positivisme hukum. Tetapi keadaan hari-hari ini ada sociological problem, gender equality, environmental ethics. Akhirnya satu kasus itu di dalamnya ada banyak problem, itu masalahnya. Jadi ada kasus di dalam kasus, namanya problem. Sekarang hakim mesti putuskan apa sebetulnya problem dasarnya sehingga dia jadi kasus. Itu sifat dari demokrasi begitu. Lain kalau militer, ini ada jenderal yang juga adalah doktor. Dia akademisi sekaligus militer. Di dalam militer berlaku dalil military efficiency. Bila sudah membidik jangan ragu, bila masih ragu tarik pelatuknya. Dor. Kalau problem demokrasi tidak dipahami oleh hakim, dia buta huruf terhadap keadaan sosioekonomi masyarakat yang menyebabkan kasus itu di pengadilan. Nah itu pentingnya hakim dibekali dengan pengetahuan melampaui sekedar pengetahuan hukum itu. Nah kritik saya selalu kalau saya baca kurikulum fakultas hukum, lulus fakultas hukum tapi tidak paham hukum, dia cuma paham undang-undang. Itu bedanya tuh. Hukum itu aspeknya panjang, banyak tuh. Jadi bahaya kita hari-hari ini, fakultas hukum tidak mengajarkan ilmu hukum, hanya mengajarkan undang-undang. Ya kita ganti aja, jangan FH, FUU, fakultas undang-undang. Kalau anda kesel tambah CK, fuck. Tapi kita memulai merubah kultur itu. Supaya dihasilkan kembali fakultas hukum yang paham bahwa hukum itu menganalisis problem, bukan kasus. Itu intinya. Harusnya itu buktivisme itu harus diperlihatkan. Di mana-mana itu kalau ada kejadian terus ada visumnya itu harus diperlihatkan. Kenapa bukti visum itu tidak bisa diperlihatkan? Jadi makanya masyarakat itu bertanya-bertanya, kenapa Anda diperlihatkan terus langsung divonis 5 tahun? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa di Indonesia ini? Kenapa negara kita seperti ini? Harusnya itu terbuka, memperlihatkan, oh ini bukti visumnya, supaya orang itu melihat. Jangan terus main vonis seperti ini. Aduh. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen Pak Mansur ya. Kira-kira ada kabar apa ya buat Pak Mansur untuk VT kali ini? Yuk langsung kita simak guys. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Oke Kevin ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan dan semuanya guys. Pokoknya namanya. Nah ini kita lihat seperti apa guys VT-nya dan kita reaction seperti biasa ya. Dan udah 1 miliar katanya guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa nih ya dari mereka? Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau denda Pak Mansur sampai 1 miliar. Kau tahan Pak Mansur hukuman 5 tahun. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Waduh. Diraba dulu. Di balik kerudung wajahmu diraba dulu. Wush, wush, wush. Diraba-raba, diraba kulit botaknya, supaya tahu isi otaknya hanyalah uang segepok. Oke, kita buktikan sekali lagi yang 125 mata memandang. Kita buktikan sekali lagi, saya ingin sekali lagi kita buktikan. Yang mendukung Pak Mansur, silakan tapping bebaskan Pak Mansur. Saya hitung 1 sampai 3, mulai ya. Kita buktikan sekali lagi. Saya ingin melihat responnya semua dari 121 mata memandang. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, silakan tapping teman-teman. Tapping. Yang mendukung silakan tapping. Saya ingin melihat 125 mata memandang. Saya ingin melihat siapa yang mendukung Pak Mansur, berapa orang, presentasenya berapa.
Apa ketua PGRI hadir dalam aksi tadi? Oke. Bebaskan Pak Mansur. Oke. Satu ya. Satu ya. Oke. 125 mata memandang. Baru satu orang yang tapping bebaskan Pak Mansur. Hitungan ketiga tadi. Ya. Ayo kompak teman-teman. Yang mendukung. Ayo kompak. Mana? Mana ini yang merasa pendukungnya Pak Mansur? Abu-abu. Oke. Koeswanci bebaskan sekarang. Oke. Ayo buktikan teman-teman. Buktikan 142 mata memandang. Oke, saya ingin melihat ini. Zahra bebaskan Pak Mansur. Oke. Abu Nawas, saya sendiri ikuti hukum seperti apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Oke. Candi, saya setuju bebaskan Pak Mansur. Oke. Oke, yang lain. Buktikan. Saya ingin lihat presentasinya. 140 anak memandang ini berapa orang yang mendukung Pak Mansur. Saya ingin lihat presentasinya. Oke, Bayangkari Putri bebaskan Pak Mansur. Oke. Ayo. Coba. Ya, saya ingin melihat responnya. Respon publik ini. Ya. Saya ingin melihat respon publik. Siapa yang mendukung Pak Mansur, tapping bebaskan Pak Mansur. Kalau tidak tapping berarti tidak mendukung ya. Itu saya klaim seperti itu aja ya. Oke, Raya bebaskan Pak Mansur. Oke. Citra bebaskan Pak Mansur. Oke. Ya, baru sekitar 10 orang ini. Dari 146 baru 10 orang yang tapping. Ya. Baru Oke, Nadine bebaskan Pak Mansur. Oke, sekitar 11 orang. Ya. Baru sekitar 11 orang, guys. Oke. Baru sekitar 11 orang. Bunda Ina, oke. Setuju bebaskan Pak Mansur. Oke, 12 orang. Ya. 12 orang. Fadil bebaskan Pak Mansur 13 orang. Ya, 13 orang. Oke. Saya ingin melihat respon publik. Saya ingin melihat respon teman-teman. Dari hampir 140, baru sekitar 13 yang tapping bebaskan Pak Mansur. Berarti selebihnya tidak mendukung ya. Terbukti. Ya, terbukti di sini netizen ya, ternyata masih banyak dan banyak juga yang tidak mendukung Pak Mansur ya. Hastina bebas, orang nggak salah bebas, Pak Hakim terkena karma orang pegang apa ini. Oke. Muhammad Jeffrey bebaskan Pak Mansur. Oke, 14 orang. Dari 140 lebih baru 14 orang yang tapping bebaskan Pak Mansur. Ya. Oke. 148 mata memandang. Ya, 148 memandang. Oke. 15 orang bebaskan Pak Mansur, Bang. Oke. Akbar fine. Oke. 14 orang, ya. Ya, 159 mata memandang. Baru 14 orang yang tapping bebaskan Pak Mansur. 163 mata memandang. Oke, Dani, oke, 15 orang bebaskan Pak Mansur. Candi, oke, bebaskan Pak. Bentar, itu bebaskan hostnya aja. Pak Mansur. Arifin bebaskan Pak Mansur. Oke, 16. Ya. 164 mata memandang, baru 16 orang yang tapping bebaskan Pak Mansur ya. 170 mata memandang, 173 mata memandang. User bebaskan Pak Mansur 15. Ya, 15 orang. 178 mata memandang. Ya, 178 mata memandang, 179. Nah, itu dia guys ya. Ternyata sedikit ya yang mendukung kebebasan Pak Mansur. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kalian dukung nggak untuk pembebasan Pak Mansur ya, guru yang divonis 5 tahun penjara itu guys. Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dan see you guys.